kosmetik ya Mbak ya? Oh, bukan. Lipstick nih, lipstick. Lipstick merek apa ini? Bukan lipstick, ini kutek. Hah? Oh kutek. Oh aku mau Mbak, biar kukuku glowing. Oh reservasi, ya. Kenapa tiba-tiba ada kutek di sini? Iya, kok bisa ada kutek di sini? Tempatnya ya. Oh. Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, motivasi, tutorial, pencerahan untuk kalian mendapatkan kesuksesan. Kesuksesan yang berkah. Halo teman-teman sekalian, aku mau mengajak kalian sekarang ke Sherlock Cafe ya. Sherlock Cafe ini ada di Kertajaya. Sherlock ini singkatan dari selera lokal ya, yang masak, yang memiliki juga pengusaha lokal di Surabaya. Makanannya khas-khas lokal tetapi diramu supaya mendapatkan penampilan yang berbeda lah, penampilan yang amazing, penampilan yang sesuai dengan cafe ya. Nah, di sini kalian bisa lihat inilah cara kita mengundang rezeki ya teman-teman sekalian. Ini tetap masih sama, aku membagi sharing kepada kalian adalah ilmu tentang mengundang rezeki ya. Nah, mengundang rezeki itu bisa macam-macam. Salah satunya adalah membuat usaha jasa seperti ini ya. Usaha jasa yang menawarkan makanan dan minuman untuk para konsumen ya. Itu kita mengundang rezeki masuk kan. Itu teman-teman sekalian. Nah, mengundang rezeki itu apa perlu modal besar? Ya, perlu. Ya, modal yang paling utama adalah modal niat, kegigihan, ya, modal semangat, itulah yang paling utama. Kalau yang lain-lainnya itu bisa diusahakan teman-teman sekalian. Kan kita itu makhluk sosial, kita itu hidup tidak sendiri ya. Kita bisa berbagi dengan teman, kita bisa berbagi problematika kita dengan keluarga. Tetapi ada juga keluarga yang tidak mau dibagi problematika kita. Tidak apa-apa teman-teman sekalian. Begini, dunia itu luas ya, pertolongan Tuhan itu juga luas. Kalian bisa mendapatkan pertolongan itu dari siapa saja, nggak harus dari keluarga, bisa dari teman, bisa dari sahabat kalian atau siapapun. Bahkan orang yang dulu belum kenal sama kalian itu bisa juga jadi orang yang membantu kalian. Jadi perpanjangan tangan Tuhan itu luas teman-teman sekalian. Yang penting itu apa sih untuk mengundang rezeki ya, adalah niat, kegigihan, dan semangat ya. Semangat itu apa? Dimana kita mempunyai tekad yang pantang menyerah ya. Kalau jatuh bangun lagi, kalau jatuh bangun lagi. Bukannya seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Jatuh bangun lagi, seperti malam hari kita tidur, pagi bangun lagi ya, tidur pagi bangun lagi, seperti itu. Kalau kita mau membangun usaha, mau kita membangun apapun itu pasti ada grafik naik turun. Nah, kalian kalau trading di sini ada yang trading nggak di sini? Para pemirsa YouTube, kalau kalian trading itu kan yang kalian lihat itu kan grafik naik turun, naik turun, naik turun. Sama teman-teman sekalian, kalau kalian mempunyai usaha, kalau kalian bergerak di bidang apapun ya, kalian itu pasti berhadapan dengan naik turunnya keadaan, naik turunnya kehidupan gitu. Di rumah tangga walaupun itu bukan usaha, tetapi kalian kan juga menghadapi naik turunnya keadaan hubungan kalian dengan pasangan kalian, benar kan? Nah itu teman-teman sekalian, jadi itu hal yang wajar, itu hal yang lumrah, dan itu hal yang harus kita jalani ya. Dengan kita membuka usaha jasa seperti ini hanya contoh ya teman-teman sekalian, ini hanya contoh. Jadi Sherlock ini membuka usaha di bidang jasa menyediakan
minuman kopi dan makanan-makanan, ya. Itu caranya gitu loh. Karena kenapa? Karena pemiliknya itu mempunyai passion atau mempunyai semangat itu di dunia makanan, di dunia food and beverage, makanan dan minuman, ya, hospitality. Nah, teman-teman sekalian, kalian bisa lihat cara orang-orang sukses, ya, orang-orang yang sudah sukses atau orang yang mempunyai pemikiran sukses, pemikirannya itu luas, ya, itu mereka akan mencari cara untuk mengundang rezeki, ya, dengan cara seperti ini, yaitu membuka usaha, ya, membuka sesuatu yang melayani orang lain, yang melayani masyarakat. Disitulah mereka itu mengundang rezeki, ya. Selain dia juga mengundang rezeki, dia berbagi rezeki, berbagi tempat untuk orang lain bekerja, ya. Bayangkan kalau tidak ada para pengusaha-pengusaha ini, ya, yang berani dan nekat dia membuka tempat usaha, bagaimana orang-orang yang lain itu mempunyai lapangan pekerjaan. Nah, teman-teman sekalian, inilah kuasa alam semesta, ya. Tuhan mempunyai rencana di mana masing-masing orang itu sudah mempunyai tugasnya masing-masing, ya. Salah satunya pengusaha, dia kena apa? Bisa nekat untuk membuka lapangan usaha, padahal kan belum tentu juga usaha yang dilakukan itu bakalan untung atau rugi. Tetapi kalian harus belajar ini, harus belajar dari orang-orang sukses yang nekat, ya. Memang orang-orang sukses itu penuh perhitungan, tetapi nekatnya itu lebih kenceng daripada perhitungannya, teman-teman sekalian. Dan mereka berani ambil resiko untuk apa? Ya, untuk mereka bisa membuka sesuatu yang mempunyai manfaat, ya, mempunyai manfaat buat banyak orang dan juga dirinya mereka sendiri beserta keluarga, ya. Apalagi kalau kalian mempunyai usaha dan punya banyak pegawai, itu bukannya kalian kan pasti didoakan oleh pegawai-pegawai kalian, ya. Kalian juga mempunyai masyarakat kecil, ya. Kalian itu mempunyai masyarakat kecil atau keluarga kecil, yaitu pegawai-pegawai yang ada di lingkungan kerja kalian atau di usaha kalian yang kalian bangun, yang kalian bina, ya. Itu berbeda, teman-teman sekalian. Kalau kalian bekerja untuk orang atau kalian itu mempunyai usaha sendiri, itu berbeda. Makanya di sini aku sarankan itu kalian itu sedikit demi sedikit membina diri untuk bisa membangun usaha, ya. Karena membangun usaha itu kalian mengundang rezeki masuk, ya. Pasti kalian kalau mau stabil keadaan kalian, bukalah usaha, ya. Tetapi sebelumnya kalau kalian nggak punya pengalaman, kalian bekerja dulu sama orang lain. Kalian bekerja sama dulu sama orang lain, di mana kalian bisa mendapatkan ilmu, kalian bisa mendapatkan pengalaman, ya. Kalian bisa mendapatkan jaringan. Nah, pada saat itu setelah kalian sudah cukup ilmu dan percaya diri kalian sudah tumbuh, kalian bisa buka usaha mandiri, usaha kalian sendiri bersama keluarga. Nah, dari situ kalian bisa membuka lapangan usaha, ya. Jadi bayangkan kalau banyak orang berpikiran maju dan membuka usaha, mereka itu pasti bisa membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang, ya kan? Jadi kita tidak perlu mengirim tenaga kerja kita ke luar negeri, tetapi kita bisa memanfaatkan tenaga kerja yang ada di kota kita, di negara kita untuk bekerja di dalam negeri sendiri. Itu teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Jadi mengundang rezeki itu adalah kalian membuka sesuatu berdasarkan kreativitas kalian, ya, berdasarkan passion kalian, sehingga kalian itu bisa membuka lapangan usaha baru, lapangan usaha buat banyak orang. Bayangkan sekarang itu orang susah mencari kerja, kan, ya, dengan keadaan seperti sekarang ini. Begitu, itu tantangan untuk para pengusaha sekarang ini. Bagaimana caranya dia bertahan untuk
bisa mempertahankan usaha yang dibangun. Nah, itu seninya teman-teman sekalian. Seninya adalah pada saat pengusaha itu berpikir positif dan pantang menyerah, jalan itu pasti akan ada aja. Apalagi dia harus merawat banyak karyawan, mempunyai pegawai yang harus dibayar, ya. Dan pegawai itu kan uangnya itu juga bukan buat dirinya sendiri, pasti buat keluarganya. Jadi mereka itu bekerja itu buat keluarganya. Nah, seorang atasan, seorang pengusaha yang mempunyai usaha mandiri dan bisa berbagi dengan orang lain, itu dia tidak hanya berbagi pada pegawainya, tetapi dia juga berbagi pada keluarga pegawainya, ya, dimana dia itu bisa memberikan nafkah untuk keluarganya. Teman-teman sekalian, betapa mulianya ya seorang pengusaha, ya. Kalian tidak tahu seorang pengusaha jatuh bangunnya pengusaha itu sangat berat sekali, teman-teman. Tetapi dengan tekadnya dia, dengan semangatnya dia mampu mempertahankan usahanya supaya usahanya itu terus maju. Dan yang paling penting, seorang pengusaha itu yang dipikirkan adalah apa? Bagaimana saya bisa membayar pegawai saya agar pegawai saya betah, agar pegawai saya juga bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua, mudah-mudahan kalian tercerahkan ya dan termotivasi untuk kalian menjadi seorang pengusaha yang sukses, seorang pribadi yang unggul, yang nggak hanya bekerja hanya untuk uang, tetapi kalian melatih diri kalian, melatih kreativitas kalian supaya kalian dapat mengembangkan diri untuk membuka lapangan usaha yang baru, membuka lapangan usaha yang banyak, sehingga banyak orang itu bisa bekerja, banyak kepala bisa ternafkahi. Nah, teman-teman sekalian, berat ya? Oh tidak. Yang hanya kalian perlukan adalah semangat yang tadi saya bilang itu, teman-teman sekalian. Ya, yang kalian perlukan adalah tekad, semangat, dan niat. Ya, kalian pasti bisa. Yakinlah. Orang mantan tukang sapu aja bisa, ya. Mantan gelandangan aja bisa. Kenapa orang-orang yang berpendidikan seperti kalian, yang kehidupannya juga lebih bagus dari seorang mantan tukang sapu dan seorang gelandangan, itu lebih bagus dari mereka kehidupan kalian itu, teman-teman sekalian? Kalian masih bisa menonton YouTube, kalian masih bisa membeli kuota, kalian masih bisa bersanteria. Itu saya yakin kalian punya semangat yang lebih tinggi, kalian mempunyai kekuatan yang lebih besar. Saya yakin kalian bisa, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan channel ini memberikan pandangan kepada kalian dan semangat kepada kalian untuk kalian membuka usaha, ya. Apapun itu usahanya, semua usaha itu dari kecil dulu, teman-teman. Tidak ada usaha itu langsung besar, kecuali kalian anaknya orang kaya. Nah, orang kaya itu ada dua, anaknya seorang pengusaha atau anaknya seorang orang yang bekerja di pemerintahan atau pejabat. Yang mana ini? Nah, kan seperti itu. Tetapi kalau kalian kaya dari seorang pengusaha, berarti kalian itu pasti meneruskan usaha orang tua kalian kan? Ya pasti berdagang. Tetapi kalau kalian kayanya dari orang tua kalian seorang pejabat, ya kemungkinan kalian mungkin menjadi pejabat lagi, atau kalian dimodalin untuk kalian bisa bikin usaha. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan materi kali ini memberikan pandangan pencerahan kepada kalian. Mudah-mudahan keberlimpahan dan keberkahan selalu menyertai kalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.